Kisah akhir hayat Pangeran Diponegoro. Nama Bendahara Raden Mas Antowiryo, lahir 11 November 1785, Yogyakarta, meninggal 8 Januari 1855, Makassar. Ayah Hamengkubuwono III, Ibu R.A. Mangkarawati. Agama Islam. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785 dari seorang ibu bernama R.A. Mangkarawati dan ayah Gusti Raden Mas Surojo dan menjadi Sultan Hamengkubuwono III. Nama kecil Pangeran Diponegoro adalah Bendahara Raden Mas Muntahar dan berubah menjadi Bendahara Raden Mas Antowiryo. Ia dikenal cerdas, religius, dan lebih tertarik pada agama Islam daripada urusan keraton. Diponegoro memilih tinggal di Tegalrejo bersama rakyat dan neneknya, sehingga ia tumbuh dekat dengan kehidupan rakyat dan memahami penderitaan mereka di bawah penjajahan Belanda. Diponegoro juga gemar berkuda dan memiliki banyak kuda yang dirawat oleh puluhan orang. Keahliannya dalam berkuda sangat berguna selama Perang Jawa, termasuk saat menghindari pengejaran Belanda seperti ketika menyeberangi Kali Progo dan mengetahui jalur dangkal sungai. Kehidupan pribadi Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro menyukai siri, rokok Jawa, emas, dan berkebun di tempat persemediannya. Ia memelihara berbagai hewan dan menanam beragam tanaman di tempat persemediannya. Meski hidup dalam pengasingan, ia dikenal humoris tapi keras terhadap komandan yang dianggap pengecut. Ia fasih berbahasa Jawa, sedikit menguasai bahasa Melayu dan Belanda, namun enggan menggunakan bahasa Melayu karena dianggap rendah. Perang Diponegoro 1725 sampai 1830. Perang Diponegoro dimulai karena Belanda memasang patok di lahan milik Diponegoro di Tegalrejo, serta tidak menghormati adat dan membebani rakyat dengan pajak tinggi. Perlawanan Diponegoro bertujuan membela rakyat, bukan karena ambisi kekuasaan seperti yang ditulis Belanda. Didukung rakyat dan pamannya, Diponegoro membangun markas di Gua Selarong dan menyatakan perang melawan penjajah. Perang ini meluas ke berbagai daerah di Jawa, termasuk Yogyakarta, Surakarta, dan wilayah Jawa lainnya. Perang Diponegoro merupakan perang besar bagi Hindia Belanda yang melibatkan pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri. Pertempuran berlangsung sengit di seluruh Jawa dengan penguasaan wilayah yang terus berganti. Belanda membangun jalur logistik dan kilang Mesiu untuk mendukung perang, serta memanfaatkan intelijen dan kurir untuk mengumpulkan informasi. Pada puncaknya, tahun 1827, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 serdadu. Perang ini mencakup strategi modern seperti perang terbuka, gerilya, dan perang urat saraf. Berbagai cara termasuk sayembara dilakukan untuk menangkap Diponegoro. Strategi benteng Stelsel
diterapkan oleh Gubernur Jenderal de Kock untuk membatasi gerak pasukan Diponegoro. Perlawanannya mulai melemah sejak 1828 setelah para pemimpin penting ditangkap, termasuk Kiai Mojo dan Sentot Prawirodirjo. Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda di Magelang pada 28 Maret 1830. Penangkapan ini terjadi ketika Pangeran Diponegoro memenuhi undangan Jenderal de Kock untuk mendatangi perjanjian perdamaian. Saat ditangkap, Diponegoro dalam kondisi lemah karena mabuk laut dan malaria. Ia diasingkan ke Manado bersama keluarga dan pengikutnya. Karena alasan keamanan, ia ditahan di Benteng Manado 1830 sampai 1833, lalu dipindahkan ke Fort Rotterdam di Makassar 1833 sampai 1855. Selama di pengasingan, ia menulis autobiografi Babat Diponegoro dan menerima beberapa tamu penting. Diponegoro wafat pada 8 Januari 1855. Istri dan anaknya tetap tinggal di Makassar dan mendapat tunjangan dari pemerintah Hindia Belanda. Istrinya, Raden Ayu Retnoningsih, meninggal pada 1885 dan dimakamkan di samping Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah simbol perlawanan dan semangat kemerdekaan. Meski diasingkan hingga wafat, perjuangannya membangkitkan nasionalisme dan menginspirasi generasi penerus. Warisan semangatnya terus hidup, mengingat kita bahwa kemerdekaan adalah hasil dari keberanian dan pengorbanan.